Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sitri Jayani, Ibu mahasiswa magang Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Adapun kompetensi dasar dari relasi dan fungsi. 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 3.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tentang relasi dan fungsi. Kedua, siswa dapat menyatakan relasi ke dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. 3. Siswa dapat menentukan domain, kodomain, range dari suatu fungsi. Keempat, siswa dapat menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Yang selanjutnya, adapun kompetensi dasar dari relasi dan fungsi. 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 3.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mendeskripsikan tentang relasi dan fungsi, siswa dapat menyatakan relasi ke dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Siswa dapat menentukan domain, kodomain, range dari suatu fungsi. Siswa dapat menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Selanjutnya, ini bagian yang akan dibahas pada relasi dan fungsi, yaitu ada pengertian relasi, menyatakan relasi, yang terdiri dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Fungsi atau pemetaan terdiri dari pengertian fungsi, ilustrasi fungsi, unsur-unsur fungsi, dan banyaknya pemetaan dari dua himpunan. Yang pertama, kita akan bahas yaitu relasi. Apa sih itu relasi? Nah, untuk mengetahuinya, kita perhatikan contoh dalam kehidupan sehari-hari berikut ini. Dalam sebuah kelompok, diketahui Anto menyukai olahraga basket, Ayu menyukai renang, Budi menyukai voli dan renang, Bayu menyukai sepak bola dan basket. Himpunan A itu Anto, Ayu, Budi, Bayu. Himpunan B yaitu basket, renang, voli, sepak bola. Berdasarkan informasi di atas dapat dikatakan bahwa relasi yang tepat adalah menyukai olahraga. Nah, atau bisa kalian buat relasi nama siswa dengan warna favorit. Nah, itu bisa, nggak harus olahraga, itu bisa untuk siswa dengan warna favorit atau dengan ukuran sepatu, itu bisa dikreasi masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi relasi itu adalah suatu hubungan. Baik, yang selanjutnya yaitu menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan ke dalam 3 bentuk, yakni ada diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah,
Untuk mengetahui relasi diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan, mari kita lihat contoh berikut ini. Dalam sebuah kelompok, diketahui Anto menyukai olahraga basket, Ayu menyukai renang, Budi menyukai voli dan renang, Bayu menyukai sepak bola dan basket. Buatlah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan untuk relasi tersebut. Himpunan A tadi Anto, Ayu, Budi, Bayu. Himpunan B basket, renang, voli, sepak bola. Untuk mengetahui diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan, mari perhatikan berikut ini. Ini untuk diagram panah terlebih dahulu. Terdiri dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A Anto, Ayu, Budi, Bayu. Himpunan B basket, renang, voli, sepak bola. Dan relasinya yaitu menyukai olahraga. Kemudian kita hubungkan dengan tanda panah. Ya, ini harus diperhatikan, tanda panahnya harus pas dengan keterangan. Di sini kan Anto menyukai olahraga basket. Jadi tanda panahnya kita hubungkan Anto menyukai olahraga basket. Kemudian Ayu menyukai renang. Ayu menyukai renang. Oke. Kemudian Budi menyukai voli dan renang. Menyukai voli, Budi menyukai renang. Oke, selanjutnya Bayu menyukai sepak bola. Dan Bayu menyukai basket. Nah, ini merupakan diagram panah himpunan A menyukai olahraga himpunan B. Selanjutnya yaitu diagram kartesius. Ada sumbu X dan Y. Tapi sumbu X di sini diganti sesuai dengan himpunannya. Kalau kita buat A sama B, berarti A dan B. Di mana A itu pengganti X, yaitu datar, dan B itu pengganti Y atau garis yang tegak. Nah, pada himpunan A tadi terdiri dari Anto, Ayu, Budi, Bayu. Himpunan B tadi terdiri dari basket, renang, voli, dan sepak bola. Kemudian kita hubungkan. Nah, seperti ini. Tadi di soal Anto menyukai olahraga basket. Jadi kita kasih titik sebagai titik hubung. Ya, ini titik. Kemudian Ayu menyukai renang. Ya, ini untuk titiknya. Kemudian Budi menyukai voli dan menyukai renang. Kemudian Bayu menyukai sepak bola dan basket. Jadi inilah titik-titik yang menandakan hubungan atau relasi dari siswa dengan olahraga kesukaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, sama dengan buka kurung kurawal, buka lagi kurung kecil, Anto, koma basket, tutup kurung, koma lagi, buka lagi, Ayu, koma renang, kemudian Budi, koma renang, koma lagi, Budi, koma voli, Budi, koma voli, Bayu, koma basket, Bayu, koma sepak bola, dan tutup dengan kurung kurawal. Ini adalah himpunan pasangan berurutan dari soal
yang kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, contoh berikutnya. Ya, ini contoh dalam bidang matematika. Kalau yang soal pertama itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang ini dikaitkan ke dalam bidang matematika. Contohnya, P sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, himpunan Q 6, 7, 8. Buatlah diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan untuk relasi faktor dari himpunan P ke Q. Nah, yang pertama yaitu diagram panah. Ya, kita cari dulu diagram panah. Sama dengan yang soal pertama tadi. Oke. Yang himpunan A terdiri dari anggota 1, 2, 3, 4. Himpunan B terdiri 6, 7, dan 8. Dan relasinya adalah faktor dari. Nah, kita perhatikan dulu. 6 ini apakah bisa dibagi 1? 6 bagi 1, 6. Jadi 1 itu merupakan faktor dari 6 kan ya. Kemudian kita hubungkan dengan tanda panah. Kemudian 1 itu merupakan faktor dari 7 bukan? Iya, karena 7 itu bisa dibagi 1. Kemudian selanjutnya, ya 1 itu faktor dari 8. 2 itu faktor dari 6. 2 faktor dari 8. 3 itu faktor dari 6. Dan 4 itu faktor dari 8. Jadi di sini tanda panahnya harus diperhatikan benar-benar ya. Yang selanjutnya yaitu diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Kita bahas dulu diagram kartesius. Diagram kartesius sama dengan yang soal nomor 1 tadi. Ya, ini tanda titik ini merupakan titik yang menandakan hubungan atau relasi dari himpunan P dan himpunan Q. Selanjutnya yaitu himpunan pasangan berurutan sama dengan buka kurung awal, buka kurung lagi kecil, 1,6. Ya kan, 1 faktor dari 6 tadi 1,7. Kemudian 1,8, 2,6, 2,8, 3,6, 4,8. Tutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, sekarang sudah paham kan? Kalau masih kurang paham, bisa diulang lagi, diputar kembali video yang sudah Ibu jelaskan tadi. Atau bisa ditanyakan ke Ibu. Oke, yang untuk relasi sudah selesai. Jadi, selanjutnya yaitu kita langsung ke fungsi. Apa sih itu fungsi? Nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Rian lahir di bulan Februari, Farhan lahir di bulan Desember, Tari lahir di bulan Juni, Lia lahir di bulan April, Firman lahir di bulan Juni. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut diperoleh bahwa setiap anak memiliki bulan kelahiran. Setiap anak dipasangkan tepat 1 pada bulan kelahirannya. Relasi di atas adalah lahir di bulan dan dapat disebut fungsi atau pemetaan. Jadi, dari pernyataan ini dapat kita simpulkan apa sih itu fungsi? Nah, fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan yang satu ke anggota himpunan yang lain.
Nah, untuk lebih pahamnya lagi, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, perhatikan diagram panah berikut. Manakah yang termasuk fungsi atau pemetaan? Ada himpunan A dan himpunan B. Sini Ibu cuma memakai tanda titik, bukan menggunakan 1, 2 atau ABC. Nah, kemudian kita hubungkan dengan tanda panah. Nah, pada diagram panah ini, anggota himpunan A memiliki pasangan di B. Masing-masing punya pasangan cuma 1. Maka ini termasuk fungsi. Benar nggak? Ya, ini termasuk fungsi. Apa alasannya? Karena setiap anggota A memiliki pasangan di B. Mungkin kalian bertanya, Bu, itu anggotanya B ada yang nggak punya pasangan. Ya, di sini nggak ada pasangan ya. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan, yang perlu kita perhatikan diagram panah A atau anggota himpunan A. Kalau anggota himpunan B nggak punya pasangan, nggak apa-apa. Kan kita hanya terfokus pada himpunan A. Jadi, ini merupakan suatu fungsi. Kemudian, untuk lebih paham lagi, kita perhatikan yang kedua. Yang kedua ini merupakan fungsi atau bukan fungsi? Bukan fungsi. Apa alasannya? Karena ada anggota A yang memiliki lebih dari 1 pasangan dan ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Yang titik pertama ini memiliki lebih dari 1 pasangan, sedangkan yang 2 titik ini tidak memiliki pasangan. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Selanjutnya, ya, ini untuk contoh yang ketiga. Untuk lebih paham. Nah, yang ketiga ini fungsi atau bukan fungsi? Ya, ini fungsi. Karena setiap anggota A tadi memiliki pasangan di B. Yang A memiliki pasangan di B. Kemudian contoh yang keempat. Apakah ini fungsi? Yang keempat? Iya, ini fungsi. Yang selanjutnya, contoh kelima itu. Nah, kalau yang kelima ini bukan fungsi ya, karena di anggota A itu memiliki 2 pasangan di B. Ya, bukan fungsi. Selanjutnya, bagaimana menentukan fungsi atau bukan fungsi kalau menggunakan himpunan pasangan berurutan? Nah, sama dengan yang tadi. Yang perlu diperhatikan hanya anggota A. Anggota A yang mana sih kalau dalam pasangan berurutan? Anggota A itu adalah angka yang di depan. Jadi angka A di sini yang mana? Yang di depan. 1, 2, 3.
Ternyata angka 1 di sini berulang, 1,2, 1,3, 2,4, 3,5. Itu artinya angka 1 berpasangan dengan 2, angka 1 berpasangan dengan 3. Jadi, himpunan pasangan berurutan di 1 ini bukan merupakan fungsi. Oke, yang selanjutnya, yang contoh keduanya. Yang kedua ini A,1, B,1, C,1, D,1. Nah, dapat kita lihat angka selanjutnya, yaitu yang kedua. Ini fungsi atau bukan fungsi? Anggota himpunan A-nya itu kan ada di depan. Di sini kan ada A, B, C, D. Jadi pada yang kedua ini tidak ada yang berulang. Jadi ini merupakan fungsi. Kemudian yang ketiga ini, apakah ini fungsi atau bukan fungsi? Bukan, karena ada 5,8 dan 5,11. Jadi ini adalah berulang. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Ya, kemudian yang keempat yaitu ada PQ, PQ. Jadi ini otomatis bukan fungsi karena P dengan Q-nya berulang. Oke, yang kelima yaitu fungsi. Karena 3, 5, 7, 9 tidak ada himpunan A yang berulang. Oke, Ibu harap sudah paham ya cara menentukan yang mana yang fungsi dan yang mana bukan fungsi. Oke, yang selanjutnya, unsur-unsur fungsi itu menentukan domain, kodomain, dan range sebuah fungsi. Sini ada himpunan A, terdiri dari Laila, Nur, Vina, dan Kila. Ini merupakan daerah asal atau domain. Kemudian himpunan B itu terdiri dari nomor sepatu 35, 36, 37, 38. Nah, ini merupakan daerah kawan atau kodomain. Selanjutnya kita hubungkan tanda panahnya. Laila ukuran sepatunya 35. Kemudian Nur 38, Vina 38, dan Kila itu 35. Jadi 35, 38 di sini apa? Ya, 35 dengan 38 itu adalah daerah hasil atau range. Jadi domainnya Laila, Nur, Vina, Kila, kodomain 35, 36, 37, 38, range itu 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana caranya menentukan domain, kodomain, dan range. Nah, ini untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari nih. Kemudian kita lanjut ke contoh angka atau dalam bentuk matematika. Oke. Sama, himpunan A itu 1, 2, 3, 4. Itu merupakan daerah asal atau kodomain. Kemudian A, B, C, D itu daerah kawan atau kodomain. Hubungkan 1 ke A, 2 ke D, 3 ke A, 4 ke B. Nah, kemudian A itu termasuk range. A, B, D itu adalah daerah hasil atau range. Nah, sudah paham kan? Sudah dua contoh Ibu kasih cara menentukan domain, kodomain, dan range. Oke, selanjutnya kita masuk ke banyak pemetaan dari dua himpunan.
Misalkan kita memiliki dua himpunan A dan B nih. NA adalah banyak anggota A, NB adalah banyak anggota B. Kita dapat menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah ini. Caranya, NB itu dipangkatkan dengan NA. Kita langsung masuk ke contoh biar paham. Oke, ini contohnya ya. Misalnya himpunan A sama dengan 1, 2 dan himpunan B 3, 5, 7. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin A ke B. Penyelesaiannya, banyak NA itu sama dengan 2, 1, 2. Kemudian banyak himpunan B itu sama dengan 3, 1, 2, 3. Maka banyak pemetaan A ke B adalah N pangkat NB pangkat NA sama dengan NB tadi berapa? 3. Ya, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, untuk membuktikan bahwa banyaknya pemetaan A ke B ini adalah 9, mari perhatikan gambar berikut. Ya, ini bukti. Oke. Pada gambar pertama itu A ke P, B ke P. Jadi ini himpunan A ini memiliki pasangan di B kan? Jadi ini merupakan fungsi. Kemudian yang gambar 2, A ke Q, B ke Q. Nah, di himpunan A ini memiliki pasangan di B. Jadi ini merupakan fungsi. Yang ketiga, A ke R, B ke R. Yang keempat, A ke P, B ke Q. Yang kelima, A ke P, B ke R. Yang keenam, A ke P, B ke R. Yang ketujuh, A ke Q, B ke P. Yang kedelapan, A ke R, B ke P. Kesembilan, A ke R, B ke Q. Nah, jadi terbukti bahwa banyak pemetaan A ke B itu adalah 9. Mungkin itu saja penjelasan untuk pertemuan kali ini. Agar kalian lebih paham, kalian kerjakan soal yang Ibu kirim melalui link Google Form. Dan kalau kalian masih belum paham, silakan kalian putar ulang video yang sudah Ibu jelaskan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.